Pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa ke Nusantara dilatar belakangi oleh beberapa alasan seperti yang pertama, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki yang menyebabkan sulitnya rempah-rempah distribusi rempah-rempah yang masuk ke daerah bangsa Eropa. Yang kedua, ditemukannya peralatan yang hampir modern seperti teropong dan kompas untuk mempermudah pelayaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Yang ketiga, ditemukannya buku catatan Marco Polo tentang perjalanan ke Nusantara. Yang keempat, adanya teori Kopernikus yang merangsang keinginan para pelayar untuk melakukan pelayaran ke Nusantara dikarenakan menurut teori tersebut ketika kita pergi ke suatu tempat, kita akan kembali ke tempat semula. Yang kelima, adanya dorongan dari bangsa Eropa untuk melakukan 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Tokoh pelayaran Eropa yang berlayar ke Nusantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Portugis ada Bartolomeu Dias dan Alfonso de Albuquerque. Kemudian dari Spanyol ada Hernan Cortés, Christopher Columbus, dan Francisco Pizarro. Yang ketiga, dari Belanda ada Cornelis de Houtman, dan yang keempat dari Inggris ada Sir Francis Drake, James Cook, dan James Lancaster. Masuknya bangsa Portugis ke Nusantara dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang mampu menaklukkan Goa dan Maluku pada 1510 dan 1511. Kemudian setelah menaklukkan Goa dan Maluku, bangsa Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque tersebut melakukan kerjasama dengan kerajaan Sunda dengan hubungan timbal balik yang mengharuskan bangsa Portugis membantu kerajaan Sunda dalam melawan kerajaan Demak. Namun pada akhirnya kerajaan Demak mampu mengalahkan kerajaan Sunda dan bangsa Portugis tersebut. Pada akhirnya bangsa Portugis menyingkir ke daerah timur untuk bersekutu dengan Ternate untuk menumpas Tidore yang dibantu dengan Spanyol. Dan pada akhirnya hubungan tersebut semakin renggang dikarenakan bangsa Portugis yang ikut campur dalam urusan internal kerajaan Kesultanan Ternate tersebut. Dan akhirnya berdasarkan kesepakatan Lisabon, bangsa Portugis harus menyingkir ke daerah timur, sedangkan wilayah Nusantara dikuasai oleh Belanda. Sedangkan bangsa Spanyol ke daerah Nusantara. Bangsa Spanyol tiba di Nusantara dipimpin oleh Sebastian del Cano pada tahun 1521 dan tiba di Maluku. Kemudian bangsa Spanyol menjalin kerjasama dengan bangsa Tidore untuk melawan bangsa Ternate yang juga menjalin kerjasama dengan Portugis. Tujuan utama dari bangsa Spanyol tentunya untuk melakukan monopoli perdagangan di daerah Tidore tersebut. Namun pada akhirnya setelah melalui beberapa perlawanan terhadap bangsa Ternate, bangsa Spanyol melakukan perjanjian Saragossa dengan Portugis yang menyebabkan bangsa Spanyol harus menyingkir dari daerah Nusantara dan harus menyingkir dan pergi ke Filipina. Masuknya bangsa Belanda ke daerah Nusantara pertama kali dilakukan dengan didirikannya VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Fungsi didirikannya tentu saja untuk melakukan monopoli perdagangan yang dimiliki Nusantara dan menyaingi kongsi dagang lainnya. Kemudian gubernur-gubernur yang terdapat di VOC yang pertama kali melakukan pemerintahan di Indonesia yaitu Peter Both, dan yang kedua adalah Jan Pieter Zoon. VOC memiliki beberapa kebijakan seperti memonopoli, hak ekstirpasi, pelayaran hongi, dan strategi divide et impera. Melalui beberapa kebijakan tersebut, tentunya banyak sekali keuntungan yang diterima oleh VOC. Dan tentunya melalui keuntungan tersebut juga merugikan banyak sekali masyarakat Indonesia. Hingga pada akhirnya VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Setelah pembubaran VOC, Direktorat Jenderal dari Belanda mengirimkan beberapa penguasa atau pemerintah lagi untuk menguasai Indonesia untuk menggantikan VOC tersebut. Yang pertama adalah Daendels. Melalui Daendels dilakukan beberapa kebijakan yang salah satunya merupakan kebijakan yang paling dikenal, yaitu pembangunan jalan dari Anyer sampai Panarukan yang tentunya memakan sangat banyak korban jiwa. Kebijakan ini disebut juga kerja rodi yang memaksa rakyat untuk membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan dengan
minim istirahat sehingga banyak sekali korban jiwa yang dimakan pada saat tersebut. Kemudian yang kedua adalah Jansen. Pemerintahan Jansen tidaklah lama, hanya sebentar dikarenakan kekuatan dari pasukan Inggris yang sangat kuat, yang menyebabkan pada akhirnya saat ada kapitulasi Tuntang, pasukan Belanda harus menyingkir dan pasukan Inggris atau pemerintahan Inggris lah yang menguasai Nusantara. Masuknya bahasa Inggris ke dalam Nusantara. Pemerintahan bangsa Inggris di Nusantara dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles, yang mana dengan kebijakannya ia menghilangkan monopoli, perbudakan, dan sistem kerja rodi dan yang lainnya. Namun, dia menetapkan sistem landren atau yang biasa disebut sistem pajak sewa tanah. Kemudian, pemerintahan Inggris di Nusantara tidaklah lama dikarenakan adanya Konferensi London yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan Inggris diserahkan kembali kepada Belanda. Setelah pemerintahan Inggris, bangsa Belanda kemudian mengirimkan atau membentuk suatu komisaris jenderal yang berfungsi untuk menerima penyerahan kekuasaan atas Nusantara dari Inggris ke Belanda kembali. Dan pada pemerintahannya sebenarnya bertujuan untuk mengisi kas Belanda yang sudah kosong. Namun dari ketiga komisaris jenderal tersebut tidak ada kebijakan yang mampu mendorong terisinya kas Belanda tersebut dengan cepat. Setelah ketiga komisaris jenderal tersebut, selanjutnya, pemerintahan dilakukan oleh Van den Bosch yang tentunya kita kenal dengan kebijakan yaitu Kulturstelsel atau sistem tanam paksa, yang mana melalui kebijakan ini tentunya banyak dari masyarakat Indonesia yang mengalami kerugian. Namun dari pihak Belanda tentunya meningkatkan banyak sekali kas untuk pemasukan Belanda tersebut. Namun melalui kebijakan tersebut terdapat banyak kecaman baik dari sisi Belanda maupun dari sisi rakyat Indonesia. Dan akhirnya pemerintahan Van den Bosch pun selesai dan digantikan oleh kaum liberalis. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal yang dilakukan oleh kaum liberal pada Nusantara menggunakan dua kebijakan yaitu UU Agraria atau Agraris Kewet dan UU Gula atau Suikerwet. Dengan beberapa kebijakan tersebut dan beberapa hal yang menyengsarakan rakyat, kelompok humanis dari pihak Belanda mengecam aksi yang dilakukan oleh kelompok liberal tersebut yang menyatakan bahwa bangsa Belanda seharusnya berterima kasih kepada bangsa Indonesia dikarenakan sudah membantu Belanda dalam beberapa hal, banyak hal. Kemudian setelah dilaksanakan pelaksanaan sistem ekonomi liberal tersebut, dilaksanakan pelaksanaan sistem politik etis yang mana pada isinya terdapat tiga hal utama yaitu migrasi, imigrasi, dan edukasi. Migrasi itu pemindahan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang atau renggang penduduknya. Irigasi yaitu proses perbaikan pengairan air untuk sawah, dan edukasi yaitu sistem pengajaran pendidikan kepada rakyat-rakyat pribumi. Yang mana diharapkan dari tiga kebijakan tersebut mampu mengembangkan rakyat Indonesia yang sudah mengalami kesulitan oleh bangsa Belanda. Yang mana ketiga kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Trias van Deventer.